teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Saya rasa kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Dan tentunya dalam lindungan Tuhan dan berkatnya masih melimpah bagi kita. Terima kasih teman-teman sudah mengklik video ini dan menonton video ini. Karena kita sudah sampai di hari yang ketiga dalam Pekan Sembahyang Orang Muda. Dan judul besarnya adalah Pendamaian. Dan di hari ini kita akan membahas subtema yaitu dekapan. Nah, bagaimana subtema yang akan kita bahas pada malam hari ini? Teman-teman tetap stay tune di sini, tetap menonton video ini sampai akhir karena kita akan membahas satu pelajaran yang sangat luar biasa yang akan kita dapati yang begitu mendalam di pelajaran hari ini. Tetap stay tune di sini karena pelajaran kita ya hari ini sangat menarik sekali. Ya teman-teman, di sini saya tidak sendiri pada malam ini. Pembahasan kita yang luar biasa ini saya akan ditemani oleh sahabat saya, oleh teman saya, Ferdi. Gimana kabar hari ini, Ferdi? Baik, puji Tuhan ya. Tuhan. Meskipun dalam situasi dalam situasi seperti ini ya, Tuhan masih memberikan berkatnya, kita masih kesehatan, masih dilindungi ya, masih fit dan dilindungi. Saya berharap juga teman-teman di rumah juga dalam keadaan sehat, masih dalam keadaan yang baik-baik saja, dilindungi oleh Tuhan dan mendapatkan banyak berkat. Dan malam hari ini teman-teman kita akan membahas juga pelajaran yang tidak kalah menarik, sangat menarik ya. Tidak kalah menariknya karena pelajaran ini adalah pelajaran sambungan dari pelajaran yang kemarin ya. Pelajaran yang kemarin kan kita tahu pelajaran yang sangat mendalam bagaimana Yesus yang sebenarnya oknum yang tersakiti tetapi dia mau untuk memberikan dirinya sebagai media pengampunan. Untuk mengampuni dia mau mati bagi manusia dosa kita. Luar biasa. Dan malam hari ini tawaran itu pun kembali diberikan kepada kita. Nah, kita akan berbicara mengenai satu subtopik yang luar biasa, yaitu dekapan. Dekapan pendamaian yang ditawarkan oleh Allah melalui kematiannya di kayu salib. Nah, kalau kita boleh kembali flashback ke pelajaran kita di Galatia, pelajaran kemarin itu kan bagaimana dosa itu terjadi, ya. Tapi sebelum itu kita tahu bahwa ada sebuah janji yang harus dilakukan ketika ketiga oknum kalangan ini berkumpul. Jadi mereka membahas ketika nanti ciptaannya ini melanggar atau bertindak di luar kasihnya itu apa yang harus dilakukan. Nah, cerita ini berlanjut, cepat kita masuk ke Kejadian pasal yang ketiga. Nah, di sini perikopnya itu membahas mengenai manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, tadi kan kalau di awal saya bilang apa yang harus dilakukan oleh ketiga oknum kalangan ini ketika ciptaannya ini bertindak di luar kasih. Nah, sekarang kejadiannya adalah manusia ini sudah jatuh ke dalam dosa. Ketika ular mencobai Hawa makan buahnya itu dikasih juga ke suaminya. Nah, akhirnya mereka dua berdosa. Terbukalah mata mereka. Nah, itu gimana itu? Ya, jadi kalau misalnya kita tahu ya, Kejadian 3 di ayat 6 sampai 8 di sini kan kita bercerita tentang kejatuhan manusia Adam dan Hawa. Menariknya adalah di sini betapa cepatnya kejadian jatuhnya manusia itu ya, kalau misalnya kita tahu ya, betapa singkatnya. Tetapi di sini ada yang menarik di ayat 9 langsung. Kalau misalnya kita bisa baca di ayat yang 9, Kejadian 3 di ayat yang ke-9. Ayat 9 ya, yang ayat ke-9 coba di situ ada yang menarik. Di situ dibilang, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Nah, jadi setelah kita tahu tadi kan manusia berdosa, Adam dan Hawa jatuh, terus dia bersembunyi waktu di ayat 8. Di sini Tuhan berkata seperti itu yang menggambarkan bahwa Tuhan sendiri yang membuka tangannya dan menawarkan pengampunan kepada Adam dan Hawa pada saat itu. Ya. Jadi setelah mereka berdosa, Allah datang mencari mereka. Iya. Ya, Tuhan sendiri yang mencari mereka ya. Bagi ini luar biasa ya, karena ketika manusia ini jatuh ke dalam dosa, Tuhan datang mencari mereka. Sebenarnya ingin memberikan kesempatan. Ya. Karena kalau kita lihat kembali ke pelajaran sebelumnya yang tadi disampaikan di awal, bahwa ketika orang sudah tahu sudah mungkin bahwa manusia ini akan jatuh ke dalam dosa. Bahwa salah satu penciptanya akan bertindak di luar kasihnya seperti itu. Dan pekerjaan itu sudah dimulai pada saat itu. Ya. Ketika Allah datang mencari mereka dan menawarkan sebuah pertolongan atau pengampunan. Ya, membuka tangannya ya, dengan mencari itu secara tidak langsung itu adalah bentuk
dari Tuhan untuk menawarkan pengampunan. Nah, kalau misalnya kita tahu kisahnya apa yang terjadi, jadi di situ ada kutipan dalam tulisan Ellen G. White. Di situ dia mendapatkan penglihatan bahwa melihat Adam dan Hawa ini di dalam dekapan Allah ketika kita nanti umat yang naik surga. Jadi kalau misalnya kita tahu, jadi intinya Adam dan Hawa ini mereka waktu itu menyesal, dan bukan cuma menyesal, tidak hanya sampai menyesal, tapi dia melakukan atau menerima panggilan Tuhan untuk bertobat, untuk kembali, dan akhirnya ya seperti dalam tulisan Joel dalam penglihatannya, pada akhirnya dia ternyata dalam dekapan Allah pada saat kita semua naik ke surga. Berarti Adam dan Hawa ini selamat ya? Selamat. Berarti mereka ini kita bisa ketemu nanti di surga. Ya, amin ya. Kalau bisa kita semua. Kalau kita selamat kita bisa melihat sama manusia bisa bertemu. Ya. Oke. Tetapi di sini menariknya begini teman. Kalau misalnya kita tahu, oke, Tuhan sudah memberikan pengampunan waktu itu ya. Tetapi resiko konsekuensi dari dosa itu masih terus berjalan. Sampai generasi ke generasi selanjutnya. Bahkan kalau misalnya kita tahu ya, tertulis di dalam kitab bahwa setelah kejadian Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, apa yang dilakukan oleh anaknya? Kita tahu sendiri ya, pembunuhan pertama. Nah, lalu dosa-dosa lain bermunculan sampai sekarang. Sampai sekarang, mulai dari penyembahan berhala waktu itu kan, pemberontakan begitu sampai sekarang ya. Tapi ketika Yesus mati di kayu salib untuk mengampuni dosa, memberikan pengampunan kepada kita. Iya, betul sekali. Nah, ini satu hal yang sangat menarik karena akhirnya tiba waktu di mana rencana yang tadinya sudah disusun oleh ketiga permukaan ini, ketika ada satu ciptaan yang bertindak di luar kasihnya itu dimulai. Ya, mari kita menggunakan sebuah pemikiran atau melihat kepada cerita kehidupan Yesus waktu dia melayani di dunia ini. Jadi ada 3 pelajaran menarik yang bisa kita ambil. Yang pertama itu mengenai penawaran pengampunan yang Tuhan berikan, itu dicontohkan di cerita perempuan Samaria. Nah, kalau kita bisa ini ketika ini kejadian di sumur Yakub ini, bagaimana itu? Ya, ini kisah yang menarik. Tadi sudah disinggung bahwa ada kisah-kisah di mana Tuhan sendiri yang menawarkan pengampunan di dalam cerita kehidupan Tuhan Yesus saat itu ya. Salah satunya adalah cerita tentang wanita Samaria di sumur Yakub. Jadi tadi kan Adam dan Hawa ini ketika jadi dalam dosa, Tuhan datang mencari mereka untuk memberikan kelepasan. Nah, ini juga ada beberapa contoh ini yang kita pelajari dalam kehidupan Yesus sendiri pada saat itu. Dia memberikan contoh langsung bagaimana dia datang menawarkan pengampunan itu. Dari cerita ini yang menarik kan cerita dari perempuan Samaria. Itu bagaimana? Betul, itu kita bisa tahu ceritanya, kita bisa membaca di dalam Yohanes 4. Menariknya begini, kita tahu waktu itu basic dari wanita Samaria ini nggak suci. Nanti dia tanya, pasti kalian semua bertanya, wah nggak suci dari mana? Kita bisa baca di Yohanes 4 ayat 17 dan 18. Oh, Yohanes 4 ayat 17 dan 18 ya. Oke, teman-teman yang di rumah bisa membuka kitabnya di Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-17. Kita akan baca. Kita akan baca. Di sini Yohanes 4 ayat 17 dan 18. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Nah, menarik di sini ya. Di satu sisi di sini waktu itu dia ditanyakan oleh Yesus, dia menjawab jujur ya. Bahwa dia bilang punya 5 suami dan saat ini yang bersamamu adalah bukan suamimu. Di sini menariknya adalah kondisi waktu itu si wanita Samaria ini, dia itu bukan seorang yang suci. Tentu saja tidak ya, bukan wanita suci, bukan orang yang suci. Nah, namun dia itu kalau bisa kita membaca kisahnya, kalau bisa kita tahu kisahnya, dia itu mempunyai kerinduan akan hal baik. Nah, bisa kita baca di ayat yang 26. Di ayat ke-26 ini Yesus berkata kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan kau. Di sini kalau misalnya kita berbicara ya, dia
berbicara kalau misalnya mengenai masalah Mesias yang datang. Lalu di situ dia bilang kalau misalnya inilah aku datang nih. Berarti ada kerinduan ya. Iya. Dari si perempuan Samaria ini. Untuk apa tadi? Untuk sesuatu yang baik. Iya. Mungkin dia juga merindukan sebuah kabar yang baik. Ya. Mungkin juga dalam hal ini merindukan sebuah Mesias. Ya. Yang pada saat itu mungkin dia sudah mendengar si Mesias. Ya. Pada saat itu dia ketemu dengan Yesus secara langsung. Ya. Yesus membawakan sebuah kabar yang baik kepadanya. Ya. Ini bagaimana? Nah, selanjutnya nih, mungkin kita bakal bilang apakah wanita ini menerima perkataan Yesus bahwa dia adalah Mesias, Sang Juru Selamat. Kita bisa membacanya dalam ayat 28 dan 30 ya. Di ayat 28 dan 30 ini, mana ya, 24 dan 30. Maka perempuan itu meninggalkan tepayan di situ lalu pergi kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Kristus. Nah, sangat menariknya di sini adalah wanita Samaria ini, wanita yang tadinya tidak suci ini, dia seperti mengabarkan kepada seluruh orang-orang di kota itu, orang-orang kampung situ. Setelah dia menerima kabar. Setelah dia menerima itu, dia membawa orang-orang itu kembali kepada Yesus, dan kita tahu ceritanya bahwa orang-orang pun itu menerima apa? Pengampunan, menerima Yesus, menerima Kristus Mesias. Jadi apa yang ditawarkan oleh Kristus pada saat itu diterima dengan baik oleh perempuan Samaria itu ya. Iya. Dan kemudian langkah berikut adalah dia pergi mengabarkan kabar itu juga kepada orang-orang. Dia bawa luar biasa. Menarik sekali. Nah, kalau kita bicara mengenai pengampunan ya, ketika itu Yesus datang membawa sebuah penawaran pengampunan kepada orang-orang yang berdosa. Nah, cerita yang kedua ini sangat menarik, ilustrasi yang juga terambil dari Yohanes. Saya suka untuk mengambil dari pasal yang ke-8 ya. Nah, kita tahu cerita ini adalah cerita mengenai seorang perempuan yang berzina. Ini salah satu penawaran yang unik sebenarnya dari apa yang Yesus tawarkan kepada orang yang berdosa. Ya. Bagaimana itu? Ya, betul sekali ya. Di sini di Yohanes 8. Di sini kita akan menerima atau mendengar kisah tentang wanita yang berbuat zina ya. Jadi waktu itu wanita zina ini dibawa oleh orang-orang Farisi ke hadapan Yesus. Jadi seakan-akan ya, ini loh ada orang yang berzina. Maksudnya orang ini kan layak gitu, dia tidak mendapatkan hukum. Ya waktu itu kita tahu mungkin dia seperti dirajam gitu ya di depan umum. Lalu kita akan membaca di Yohanes 8 ayat 11. Yohanes 8 ayat 11. Ya. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Di ayat 11 ini adalah suatu bentuk pengampunan yang Tuhan Yesus berikan kepada wanita yang berbuat zina itu. Jadi Yesus bilang, apa yang dia tidak bilang? menghukum engkau. Nah, Itu artinya apa itu? Berarti diampuni. Memang kita tidak akan mendengar atau ya menemukan kalimat perkataan yang aku mengampuni, pengampunan ya, tidak. Tapi di situ adalah ada kata yang aku tidak akan menghukum engkau. berarti Dia diampuni. Kalau misalnya tidak diampuni, otomatis dia akan tetap mendapatkan hukum dong. Jadi secara tidak langsung memang dia bersalah ya. Betul ya. Tuhan Yesus Tidak membenarkan, tidak membenarkan perbuatan dosa yang wanita zina itu lakukan. Makanya dia bilang yang di perkataan terakhir, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Ya artinya dia tidak membenarkan, Yesus tidak membenarkan apa yang dibuat sama wanita yang berbuat zina ini. Tetapi dia tidak menghukumi, artinya dia memberikan pengampunan. Wanita ini diampuni atas segala dosa. Melalui kata-kata yang tadi Iya. Saya tidak menghukum engkau. Betul. Tapi di akhir kata Yesus bilang pergi Dan jangan berbuat dosa lagi. Luar biasa ya penawaran Yesus itu sebenarnya kalau kita pelajari secara eksplisit itu luar biasa sekali, karena Tuhan memberikan sebuah contoh yang memberikan kita pemahaman yang sedikit berbeda. Tetapi semua tetap mengarah kepada satu hal, yaitu penawaran dari pengampunan yang Yesus berikan. Ya. Betul sekali. Kemudian ini juga satu hal yang luar biasa kalau kita pelajari dari pelajaran ini. Ya, kalau di malam yang sebelumnya ini ya,
kita belajar bagaimana proses perjalanan ketika Yesus mulai dari Taman Getsemani, kemudian di Gabata dan sampai kepada Golgota, ya. Yesus rindu supaya, saya ambil satu contoh dari muridnya yang paling dekat, yaitu si Yudas, ya. Ya. Kita tahu kalau di malam-malam ketika mereka berkumpul pada saat itu, Yesus memberikan atau menawarkan pengampunan kepada Yudas, tapi Yudas ini menolak dengan sangat keras. Kita bisa lihat dari ketiga cerita ini, kira-kira dari ceritanya apa yang bisa kita tangkap ini, Mas Peter? Jadi ada tiga perbedaan ini. Ada yang Yesus menawarkan pengampunan ini, yang satu terima, yang satunya juga terima, tapi terus bilang pergi jangan berbuat dosa lagi. Ya. Jadi kalau saya tangkap ini berarti yang satu ini yang kalau perempuan Samaria dia sadar betul akan perbuatannya. Kalau yang satu lagi harus diingatkan ini, pergi jangan berbuat dosa lagi. Ya. Nah kemudian yang terakhir, kalau di contoh yang terakhir, Yudas, wah ini benar-benar menolak. Nah ini bagaimana? Nah, menarik ya. Jadi di pelajaran malam hari ini kita disuguhkan lagi satu contoh, yaitu kisah dari murid Yesus sendiri. Di situ betul ya, teman dari saudara kami sini memberikan contoh apa? Yudas, kisah Yudas. Ya bahkan lebih jauhnya di sini kita akan membandingkan antara Yudas dan Petrus. Ada dua perbedaan di sini. Sama-sama punya dosa, sama-sama. Ya. Kalau belajar yang lalu kan yang kemarinnya sama-sama menyakiti hati Yesus. Betul ya. Kita akan menemukan ya. Jadi kisah ini bermula di dalam Yohanes 13 ayat 1 sampai 5. Jadi di situ kisahnya adalah latar kisah itu ingat waktu Yesus membasuh kaki para murid-muridnya. Yeah. Nah, di sini ada kembali di tulisan Ellen G. White di dalam Kerinduan Segala Zaman bab 1. Intinya adalah pada saat itu Yesus dikatakan lapar bagi jiwa Yudas, ya. Ia merasakan suatu beban sebagaimana yang dirasakannya bagi Yerusalem ketika ia menangisi kota yang malang itu, ya, Yerusalem, ya. Di sini ada yang menarik bahwa apa yang dilakukan Yesus waktu itu pada saat dia membasuh, sebenarnya ada dorongan di dalam hati Yudas untuk sebenarnya dia bertobat gitu loh. Ada panggilan gitu ya. Iya, ada dorongan untuk aku mau mengakui kesalahanku, aku mau bertobat. Tetapi si Yudas ini mengeraskan hatinya. Dia tidak merendahkan dirinya. Gitu. Dia tidak mengambil kesempatan itu, dan kita tahu setelah itu ya kisahnya ya, sampai akhir ya Yudas apa yang menyalahkan Yesus, ya dia tetap melakukan itu kesalahan itu. Nah menariknya di sini adalah pembandingannya tentang apa? Si Petrus. Petrus apa yang waktu itu? Pada saat kejadian di mana waktu itu Yesus sudah dibawa ke apa? Di mana? Waktu sudah ditangkap pada malam hari itu. Petrus akhirnya apa ya, menyangkal Yesus. Menyangkal Yesus selama terus banyak 3 kali. Nah, tapi akhirnya dia menjadi seorang apa pembedanya di situ kan? Kalau misalnya kita tahu sesaat Yudas setelah menyangkal 3 kali dan ayam berkokok, dia menangis, menyesali perbuatannya. Berarti luar biasa ya. Berarti kalau Yudas ini dia benar-benar mengeraskan hatinya, dia tidak mau menerima panggilan itu, padahal sebenarnya dalam hatinya itu ada dorongan untuk ayo kembali, ayo bertobat. Tapi dia benar-benar menolak. Tapi kalau Petrus sebaliknya, dia di dalam hatinya dia bersedih setelah dia melakukan kesalahannya kepada Yesus pada saat itu, dan dia menangis setelah dia menyangkal Yesus selama 3 kali. Jadi dari ketiga perbedaan ini kita bisa melihat sesuatu yang luar biasa ya. Kalau yang bagian pertama tadi, ketika perempuan Samaria ini dia sudah mendapatkan apa yang dia cari, Yesus kan datang menawarkan hal itu, pengampunan bagi pengampunan, ya. Dan dia menerima itu dengan sukacita. Kemudian dia pergi kabarkan itu kepada orang lain. Kalau yang cerita yang kedua ini juga luar biasa ya. Yesus tidak langsung
membenarkan perbuatan yang dilakukan oleh si perempuan yang berzina ini, tetapi dia mengampuninya secara eksplisit. Dan dia bilang lagi, jangan lagi melakukan kesalahan yang sama, gitu ya. Pergilah dan jangan melakukan dosa. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Kalau di pelajaran ketiga kita sudah tahu bahwa Yudas dia benar-benar menolak panggilan Yesus untuk pengampunan yang Yesus tawarkan. Tapi seperti itu ya Mas Ferdi. Betul sekali. Baik, terima kasih Mas Ferdi sudah bersama-sama dengan saya malam hari ini. Kita akan ketemu lagi teman-teman di pembahasan yang lebih mendalam lagi di malam yang berikut. Kiranya pembahasan kita malam ini boleh menjadi berkat bagi teman-teman di rumah. Sekali lagi terima kasih Mas Ferdi sudah bersama-sama dengan kami. Tuhan memberkati di aktivitas-aktivitasnya. Kiranya semakin semangat, tetap sehat dalam lindungan Tuhan selalu. Amin. Tuhan memberkati. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini dan sudah menyimak pelajaran yang sudah kita pelajari sama-sama pada malam hari ini. Terima kasih, kami berharap teman-teman masih mau mengikuti pelajaran kita pada besok hari, karena pelajaran malam hari ini akan terus menyambung dengan pelajaran pada esok hari. Saya berharap teman-teman tetap mengikuti seri pelajaran yang akan dibawakan setiap harinya dalam minggu ini. Dan pelajaran hari ini sangat luar biasa tentang bagaimana Tuhan menawarkan pengampunannya kepada kita. Apakah kita mau untuk menerima pengampunan Tuhan? Silakan dijawab dalam hati. Teman-teman boleh kembali belajar di rumah, mendalami firman Tuhan, meminta petunjuk Tuhan, berdoa supaya Tuhan memberikan kepada kita pengertian dari apa yang sudah kita pelajari. Seperti biasa kita akan mengakhiri acara kita pada hari ini, tetapi sebelum kita akhiri, kita akan mengikuti aktivitas seperti biasa di pekan sembahyang kita ini, dan aktivitas ini akan dijelaskan oleh Kak Rona. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga pada hari ini kita semua masih dalam lindungan Tuhan, walaupun kondisi kita saat ini dalam keadaan tidak baik, tapi kita supaya tetap menjaga kesehatan, supaya kita bisa melakukan segala aktivitas kita sepanjang hari ini. Nah teman-teman, dalam acara Minggu Sembahyang kali ini, kami ingin mengajak teman-teman untuk melakukan beberapa kegiatan yang akan dilakukan selama Minggu Sembahyang ini berlangsung. Nah, ada 3 kegiatan yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah buku jurnal doa. Nah, teman-teman, sebenarnya buku ini bisa teman-teman bikin sendiri di rumah. Tapi karena ini adalah hari yang istimewa, kami dari Departemen Pemuda Advent menyediakan giveaway 30 buku. Nah, dengan syarat teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Nah, teman-teman bisa ambil buku ini di Gereja Advent Timoho, tapi jangan lupa teman-teman harus menghubungi Ketua PA untuk pengambilannya. Nomornya ada di bawah ini, jangan lupa ya, hubungi Ketua PA untuk pengambilan buku. Nah, bagaimana cara mengisi jurnal doa ini? Yang pertama adalah, di lembar pertama ini ada 3 kolom. Ada 3 kolom. Nah, kolom yang paling atas adalah apa sih yang teman-teman syukuri pada hari ini. Nah, teman-teman bisa tulis di sini apa aja yang teman-teman syukuri. Kemudian kolom yang kedua, setelah teman-teman mendengarkan firman Tuhan, firman dari Global Rangkaian Minggu Sembahyang ini, teman-teman tuliskan apa yang teman-teman lihat tentang Allah dan apa yang teman-teman lihat tentang diri teman-teman sendiri setelah mendengar firman Tuhan itu. Lalu kolom yang ketiga adalah teman-teman menuliskan apa sih yang teman-teman ingin doakan setelah mendengarkan firman Tuhan itu. Sekarang kita masuk ke lembar kedua ya. Nah, di lembar kedua ini adalah list doa-doa khusus atau doa-doa pokok yang teman-teman ingin doakan. Misalnya keluarga teman-teman lagi ada pergumulan. Nah, tuliskan di sini apa yang menjadi pergumulan dalam keluarga besar teman-teman. Terus yang kedua adalah misalnya ada seorang sahabat sedang memiliki pergumulan yang besar, boleh tuliskan di sini sebagai pokok doa. Kemudian ada tetangga dan diri sendiri. Nah, ini adalah pokok doa yang paling khusus yang memerlukan doa yang sungguh-sungguh dari teman-teman. Dan lembar yang ketiga adalah permohonan doa. Nah, di permohonan doa ini misalnya teman-teman ada seorang temannya datang, tolong doakan saya ya, saya lagi ada pergumulan ini. Nah, teman-teman bisa tuliskan di sini dan teman-teman harus follow up
nih di kolom paling kecil ini, teman-teman harus follow up. Misalnya tanyakan apakah pergumulannya sudah selesai dan kapan pergumulannya itu dijawab. Nah, itu adalah bagian-bagian dari jurnal doa. Dan pengisian jurnal doa ini dilakukan setelah firman dari rangkaian minggu sembahyang selesai setiap harinya, baru teman-teman boleh mengisi buku jurnal doa ini. Nah, yang kedua adalah botol pengakuan kesalahan. Nah, bagaimana cara mengerjakan pengakuan kesalahan ini? Nah, teman-teman harus menyediakan satu botol kosong. Kemudian, kalau teman-teman di rumah ada kertas origami atau kertas warna, teman-teman boleh gunakan itu. Kalaupun tidak ada, boleh menggunakan kertas polos biasa. Nah, caranya adalah anggaplah ini adalah kesalahan kita pada hari ini. Mungkin buat kita itu adalah sebuah kesalahan yang sepele atau kesalahan yang udahlah ringan gitu. Nah, kalau menurut teman-teman itu adalah kesalahan yang ringan, robeklah kertas itu ukuran kecil, kemudian tempelkan di bagian botol. Seperti itu, tempelkan di luar bagian botol. Kemudian kalau teman-teman merasa itu adalah, aduh saya hari ini melakukan kesalahan yang fatal. Nah, teman-teman boleh merobek kertas ini dengan ukuran yang lebih besar. Lalu tempelkan lagi di bagian luar dari botol itu. Nah, teman-teman dalam satu hari, teman-teman boleh menuliskan 5 kesalahan teman-teman yang menurut teman-teman, aduh itu udah merugikan saya, merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Nah, caranya adalah silakan tuliskan kesalahan-kesalahan itu, kemudian gulung, lalu masukkan ke dalam botol. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, ini pun dilakukan setiap hari selama kegiatan minggu sembahyang ini berlangsung. Nah, teman-teman, ini yang terakhir, yang ketiga adalah pokok doa. Nah, di pokok doa ini teman-teman perlu menyiapkan satu toples atau misalnya satu kotak yang sudah tidak terpakai dan tuliskan di luarnya pokok doa. Apa aja sih yang menjadi pokok doa kita? Nah, yang pertama, kita doakan negara kita doakan kondisi negara kita yang sedang tidak baik ini, lalu kita doakan keluarga kita masing-masing, kesehatan kita masing-masing. Nah, yang paling penting adalah teman-teman di dalam pokok doa ini wajib mendoakan 7 orang dari teman-teman, dari kerabatnya teman-teman yang semungkin belum mengenalkan kebenaran, atau mungkin 7 orang dari rekan-rekannya teman-teman yang selama ini dia berkuliah di Jogja tapi nggak pernah kelihatan di gereja. Nah, silakan didoakan, dan setelah didoakan silakan namanya tuliskan di kertas. Setelah dituliskan di kertas, masukkan ke dalam toples ini. Lalu teman-teman ambil waktu sejenak untuk berdoa, dan ini pun dilakukan setiap hari selama kegiatan minggu sembahyang ini berlangsung. Nah teman-teman, itu adalah 3 aktivitas yang akan kita lakukan setelah pelajaran firman Allah selama minggu sembahyang ini berlangsung. Jadi teman-teman, jangan sampai lupa ya untuk terus mengikuti kegiatan ini setiap harinya, mulai dari tanggal 22 sampai tanggal 28 Maret 2020. Semoga melalui kegiatan ini kita semakin rindu bersekutu dengan Tuhan. Tetap belajar firman Tuhan, minta pertolongan Roh Kudus dengan doa yang sungguh-sungguh, dan jangan lupa teman-teman untuk selalu hidup sehat. Sampai jumpa di kegiatan minggu sembahyang berikutnya. Terima kasih, Tuhan.